في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Materi yang akan kita diskusikan adalah simple past tense. Namun sebelumnya, mari kita awali sebelum belajar ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمني بجودة الفهم وسرعة الحفظ وارزقني الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والحلم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Kali ini kita akan bahas tenses lanjutan yang sebelumnya kita sudah bahas tenses yang pertama yaitu simple present. Nah, untuk yang kedua ini kita akan membahas sedikit tentang simple past, bagaimana fungsinya, bagaimana rumusnya, apa saja time signalnya. YouTube-nya Rahmat Al-Muntaha, kemudian Instagram-nya juga sama ya @rahmat.almuntaha. Mangga di situ di-follow dan di-subscribe agar nanti apa yang terbaru dari saya bisa kalian dapatkan. Nah, simple past tense sendiri memiliki definisi. The simple past tense is used to talk about a completed action in a time before now. Jadi simple past tense itu biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal ataupun kejadian-kejadian yang sudah sempurna terjadi, but in time before now. Jadi untuk waktu sebelum sekarang. Jadi ada tindakan-tindakan atau kejadian yang terjadi di masa lampau, di masa lalu, atau menjadi kenangan. Nah, itu bisa menggunakan tenses simple past tense. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau di sini ada present, past, future. Nah, simple past tense di sini completed activity-nya before now, before present di sini ya. Time signal-nya apa saja? Nah, biasanya ciri-ciri waktunya itu ada kata yesterday, kemudian ada kata last yang diikuti oleh time-nya. Jadi misal last year, tahun lalu, atau last month, bulan lalu, last week, minggu lalu, atau bahkan last Saturday, Sabtu lalu, atau last night, tadi malam, atau juga menggunakan kata ago. Ya, ago itu di akhir ya, biasanya didahului dulu oleh kata misal 2 times ago, 2 hours ago, 2 jam yang lalu, atau 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau 5 months ago, 5 bulan yang lalu. Nah, itu bisa kita gunakan dalam penggunaan simple past tense. Bentuk atau formulanya. Nah, ini untuk kalimat positifnya atau affirmative sentence-nya ada subject, verb to, and object jika diperlukan ya. Tapi dalam kalimat ada juga yang kalimatnya itu tidak membutuhkan objek ya. Dan untuk negative sentence-nya just put did not after subject. Tinggal menambahkan did not setelah subjeknya. Jadi subject, did not, plus verb one and object. Untuk interrogatifnya tinggal mendahulukan kata did sebelum subjeknya. Did, subject, verb 1, and object. Atau bisa menggunakan did not atau didn't. Verb 1-nya itu dalam bentuk bare verb. Jadi dalam kalimat negatif ataupun interrogatif itu ditulis verb 1. Tapi verb 1 di sini maksudnya adalah bare verb. Jadi verb 1 yang tidak ditambahkan is or s-nya. Jadi dalam bentuk asalnya. Selanjutnya kita coba bagaimana contoh dari simple past tense ini. Ini untuk kalimat positifnya ya. He sent a letter to his friend last Sunday. Ya, dia mengirimkan sebuah surat kepada temannya minggu lalu. He-nya berarti di sini subject, sends verb to ya, verb to. Verbnya itu dari kata send with d ya, S-E-N-D.
Nah, berubah menjadi verb to-nya itu menjadi sent, S-E-N-T. Nah, ini verb to, kemudian objeknya a letter. Nah, time signalnya ini last Sunday. Dan contoh berikutnya ada my mother cooked fried rice for my birthday party 2 months ago. Ibu saya memasak nasi goreng untuk pesta ulang tahun saya 2 bulan yang lalu. Ini my mother subject, verb to-nya ini yang dicetak tebal, cooked. Nah, ini sebagai verb to-nya, kemudian fried rice, nasi gorengnya sebagai objek. Nah, ininya keterangan ya. For my birthday party. Cuma ago-nya time signal. Okay, next. We saw a good film yesterday. Kita melihat sebuah film yang bagus kemarin. We subject, saw-nya verb to, a good filmnya sebagai objek. And yesterday is time signal. That's for positive or affirmative sentence. And let's go to negative sentence. Nah, ini contoh-contoh untuk kalimat negative sentence. Nah, di sini contohnya yang dari kalimat positive sentence ini kita ubah menjadi negative sentence-nya seperti ini. Jadi just food did not after subjeknya. Tinggal taruh kata did not atau bisa disingkat menjadi didn't. Ya, he subjeknya kan. Kemudian did not. Nah, ininya verb 1 atau bare verb ya. Yang lebih tepatnya memang bare verb, jangan verb 1. Jadi dari kata sent, back again to bare verb. Sent with D. A letter to his friend last Sunday. Dia tidak mengirimkan sebuah surat kepada temannya last Sunday, minggu kemarin. Kemudian yang keduanya, my mother. Nah, menjadi did not. Boleh ya, mau didn't, mau did not. Nah, cooknya yang tadinya verb 2, back again to bare verb. Cook fried rice for my birthday party 2 months ago. Kemudian yang saw, ya back to see. We didn't see a good film yesterday. Nah, kemudian yang questionnya untuk kalimat pertanyaan. Nah, tinggal meletakkan kata auxiliary verbnya did ya sebelum subjek. Jadi did, subject, baru bare verb dan object. Nah, ini ya ada did atau didn't. Kalau did itu berarti apakah ya? Kalau didn't berarti tidakkah? Nah, did he send a letter to his friend last Sunday? Apakah dia mengirimkan sebuah surat kepada temannya minggu kemarin? Did, nah, he, kemudian subjeknya, send-nya verb, bare verb ya, a letternya objek, ininya ada time signalnya. Kemudian yang my mother menjadi did my mother cook fried rice for my birthday party 2 months ago? Dan yang terakhir, misal kita menggunakan kata didn't ya, tidakkah? Didn't we see a good film yesterday? Tidakkah kita melihat sebuah film kemarin? Ya, seperti itu perubahannya. Jadi dari positive to negative and interrogative ya untuk simple past tense ini. Oke, yang perlu kalian perhatikan adalah tentang perubahan verbnya dari verb 1 menjadi verb 2. Ya, karena verb itu dibagi ada 2 ya, nanti perubahannya itu ada yang regular verb, artinya adalah kata kerja yang perubahannya itu beraturan secara regular. Regular itu berarti tinggal menambahkan ed ya, or d after verbnya, setelah verbnya tersebut. Ada juga yang irregular verb. Ini yang irregular itu berarti yang tidak beraturan. Nah, ini contohnya. Ada beberapa kata kerja yang masuk golongan reguler, ada yang irregular. Nah, ini sudah given dari sananya ya. Contoh ada kata ask, meminta. Itu perubahannya tinggal ditambah ed aja. Ya, ask jadi asked, atau accept jadi accepted, received, or added. Nah, ini dan seterusnya ini masuk ke dalam regular verb. Jadi just put ed after the verb. Kemudian ada juga yang masuk golongan irregular verb nih. Contohnya ada kata beat. Beat itu berubah jadi verb keduanya atau bentuk fastnya itu tidak menjadi beated ya, tapi beat tetap. Verb 3-nya beat. Atau kata began jadi began. Itu kan perubahannya tidak beraturan ya. Atau kata bite, ini menggigit, bite, beat, bitten. Atau kata bring jadinya broke ya, break jadi broke, buy, bought, drink, drank ya, drive, drove. Nah, ini tidak beraturan. Nah, ini harus kalian biasakan dengan verb-verb mana yang golongan irregular, mana yang golongan reguler. Oke, paham ya sampai sini. Nah, selanjutnya
untuk coba mengukur sampai sejauh mana pemahaman kalian. Sekarang coba kita masuk ke kuisnya. Kuis ini cuma ada 5 soal dan berupa multiple choice. You just choose A, B, or C ya. Klik di sini, nanti kalian akan dibawa langsung ke dalam formnya, yaitu di Google Form. Oke, nah seperti ini Google Formnya. Kalian tulis namanya. Contoh misal namanya Muhammad. Kelasnya kalian pilih ya, kelasnya. Kelas berapa? Misal kelas 8 atau kalian kelas 10B misal. Terus passwordnya. Nah passwordnya ini sudah di-share di WhatsApp group ya. Nah lalu next. Kalian akan dibawa pada soal-soalnya. Ini soalnya, jadi misal contoh soal nomor 1 nih, nilainya 20 poin. Ini cuma ada 5 soal. Kalau ada betul semua, maka nilainya 100 ya. Nah kira-kira drinking, drank. Silakan dipilih. I bla 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 a cup of coffee with him last night. Oke, silakan dicoba dan selamat mengerjakan. Mungkin sampai di sini pembahasan tentang simple past tense. Thank you so much for your attention and for your hearing me. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات بضياع شتاتي